Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan pada kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Yuanti Sofa Puspidalia SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kami melakukan presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alivia Mutiara Fifah, saya sendiri, dan rekan saya, Alin Septiani, Ambar Safa Widiani, Amifta Dewi Pangesti, Anggita Dwi Safitri, Anissa Wulandari, Aryati Nurrezeki, dan yang terakhir adalah Ariska Zulfa. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis di sini artinya bahwa karangan atau karya tulis tersebut haruslah disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitannya antara bagian-bagian tersebut sangatlah padu dan jelas. Sedangkan bersifat ilmiah sendiri artinya bahwa karangan tersebut haruslah menyajikan satu deskripsi, gagasan, argumentasi atau pemecahan masalah yang berdasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis sehingga pembacanya dapat mencari kebenaran melalui teori yang mendukung gagasan tersebut. Karya ilmiah haruslah ditulis dengan jujur dan akurat, berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Kebenaran dalam sebuah karya ilmiah bukanlah kebenaran normatif, melainkan kebenaran objektif dan positif, sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Meskipun demikian, kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang bersifat universal. Kebenaran ilmiah setiap saat bisa dikritik dan disalahkan apabila ada fakta atau kenyataan yang tidak sesuai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagaimana sebuah tulisan dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah? Kita dapat mengetahui bahwa tulisan tersebut merupakan karya tulis ilmiah dengan memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri karya ilmiah. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan masalah. Pengetahuan yang disajikan tersebut berdasarkan pada fakta atau data kajian empiris atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Mengandung kejujuran dalam penulisan dan memiliki kebenaran objektif sesuai dengan fakta. Bahasanya baku, denotatif, dan memiliki banyak istilah teknis. Penulisannya mengikuti cara-cara atau aturan-aturan tertentu. Yang kedua, tujuan karya ilmiah. Karya ilmiah mempunyai tujuan, di antaranya menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, memenuhi persyaratan tugas akhir dalam studi, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, seperti seminar, simposium, diskusi panel, dan sebagainya, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat, dan mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, fungsi dari karya ilmiah. Di antaranya, fungsi referensi, fungsi edukatif, dan fungsi penyebaran ilmu. Dan yang keempat, manfaat karya ilmiah. Karya ilmiah mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat bagi masyarakat luas dan manfaat bagi penulis. Manfaat bagi masyarakat luas, karya ilmiah dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan, perluasan wawasan, dan mengikuti perkembangan zaman.
Sedangkan manfaat karya ilmiah bagi penulis diantaranya mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan fakta dan data secara sistematis, mendapatkan kepuasan intelektual, dan menyumbang perluasan ilmu dalam masyarakat. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Selanjutnya yaitu poin 3. Bagaimana hubungan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer? Karya ilmiah adalah karya yang membuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Artinya, karya ilmiah menggunakan metode ilmiah, bahasa baku, objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Sedangkan karya ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena itu, karya ilmiah populer bisa juga diartikan sebagai sarana komunikasi antara ilmu dengan masyarakat awam. Sedangkan perbedaan antara karya ilmiah dengan karya ilmiah populer yaitu terletak pada penyampaian bahasa dan topik bahasa. Baiklah, selanjutnya saya Amsta Dewi Pangesti akan menjelaskan bagaimana membuat karya ilmiah populer. Jadi, untuk membuat karya ilmiah populer itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap ilmunasi, tahap verifikasi atau evaluasi. Nah, dari tahapan 1 sampai 4 ini berlaku untuk tahapan proses menulis esai, opini atau artikel, karya ilmiah, artistik, dan sebagainya. Nah, untuk tahap pertama, tahap prapenulisan, yaitu tahap ketika penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapi, kemudian berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain, yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Kemudian untuk tahap inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimiliki sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicari. Proses inkubasi ini contohnya analog dengan ayam yang mengekrami telurnya sampai telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian ada tiga itu tahap ilmunasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insting, yaitu dengan gagasan datang seakan tiba-tiba dan berloncatan di pikiran kita. Pada saat ini apa yang telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan atau jalan keluar. Ilmunasi tidak mengenal tempat, waktu, dan bisa datang ketika kapan saja gitu. Untuk ilmunasi ini sebaiknya segera dicatat dan jangan dibiarkan hilang begitu saja. Kemudian tahap verifikasi, yaitu tahap apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap ilmunasi itu diperiksa kembali, diseleksi dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak perlu ditulis atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Mungkin juga ada yang mengandung hal-hal yang peka sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Nah, adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah? Jadi ada pertama, dalam konsep penulisan berita singkat terdapat sistem yang disebut alur primada terbalik. Artinya
Penulisan dimulai dari informasi yang terpenting sampai ke detail yang kurang penting. Keuntungannya, pembaca cepat mendapatkan informasi utama. Konsep ini kurang tepat digunakan untuk karya ilmiah populer karena terkesan membosankan. Kemudian yang kedua, tentukan secara pasti kepada siapa kita menyajikan tulisan. Media yang dipilih itu apa? Seperti internet, televisi, koran, majalah, radio, dan lain sebagainya. Kemudian gaya penulisan yang paling tepat dan berapa lama pembaca meluangkan waktu untuk membaca tulisan kita. Konsep ini sangat urgent untuk tulisan ilmiah populer karena sebagai penjembatan antara ilmu dan masyarakat umum tepatnya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan berpengaruh terhadap menarik tidaknya suatu karya tulis. Kemudian kiat-kiat untuk menarik minat pembaca dalam tulisan ilmiah populer, seperti mengaitkan dengan kondisi aktual, kemudian mengaitkan dengan aktivitas sehari-hari, membahas ilmu dan temuan terbaru, membahas permasalahan dengan sudut pandang baru dan berbeda dengan bahasa-bahasa topik sejenisnya. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi penulis dan cara mengatasinya. Kendala-kendala yang dihadapi penulis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa malas mencari sumber informasi seperti di buku, media massa, media elektronik, pengalaman sendiri, dan lain-lain. Yang kedua adalah krisis ide. Seorang penulis profesional biasanya saja mengalami krisis ide, apalagi penulis pemula. Sebagai penulis diharapkan kreatif dalam mencari ide bahasan. Yang ketiga adalah kurangnya berlatih. Penyebab kurang berlatih diantaranya yang pertama, ketidakmampuan mengembangkan masalah padahal ide sudah menumpuk di dalam otak yang akhirnya menyebabkan kemacetan dalam menulis. Yang kedua, terjadinya bahasa yang kaku di dalam penyusunan kalimat yang menyebabkan suatu artikel sumbang dan tidak enak dibaca. Yang keempat, takut salah dan takut dikritik. Yang kelima adalah takut gagal. Jadikan kegagalan sebagai tonggak keberhasilan. Yang keenam adalah honorarium. Honorarium sendiri menjadi kendala bagi mereka yang tujuannya memperoleh imbalan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, tekun berlatih agar hasil sesuai dengan harapan. Yang kedua, terus mencoba. Dan yang ketiga, sabar, karena sabar adalah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Mengapa pada saat proses menulis, penulis sering mendapat kemacetan ide? Penyebabnya, penulis kesulitan menggabungkan satu alur ke alur lainnya dalam gagasan sebuah tulisan. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita melakukan penulisan, sebaiknya kita harus mempunyai kerangka karangan terlebih dahulu. Apa itu kerangka? Kerangka adalah susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama yang akan dijadikan pokok tulisan. Manfaatnya adalah memudahkan penulis dalam mengembangkan karangan. Yang kedua, menghindari pengulangan ide. Yang ketiga, menghindari kemacetan ide. Syarat-syaratnya adalah memahami masalah yang akan dibahas dan mencari referensi yang cukup baik, yaitu dengan cara bisa mencari di media cetak, media elektronik, atau wawancara secara langsung. Pola kerangka karangan. Pola kerangka karangan itu ada dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah terdiri dari pola berdasarkan urutan waktu, pola berdasarkan urutan ruang, dan pola berdasarkan topik. Pola logis. A. Pola klimaks dan anti klimaks. Yang kedua atau B yaitu pola kasual. C. Pola pemecahan masalah. D. Pola umum khusus.
dan E. Pola familiar. Bagaimana sih cara menjadi penulis yang produktif? Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah menciptakan kegelisahan. Penulis yang baik atau penulis yang produktif berawal dari ia merasa gelisah. Ketika dirinya merasa sedih, maka hati nuraninya akan terketuk, ingin segera menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada, maka ia akan dikatakan sebagai penulis yang produktif. Kemudian poin yang kedua adalah membiasakan disiplin. Disiplin harus kita tanamkan dalam diri seorang penulis. Karena apa? Ketika ia disiplin dalam target, waktu, maka ia akan menjadi penulis yang baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Poin selanjutnya adalah langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Bagaimana sih cara-caranya? Tentu saja yang pertama mencari masalah, kemudian menentukan judul, membuat latar belakang, menetapkan rumusan masalah, mencari kerangka teori, membuat browse research atau penelitian sebelum yang serupa, kemudian menentukan hasil penelitian atau temuan, kemudian menentukan daftar pustaka. Poin yang pertama adalah mencari masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara teori dan fakta, ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dan senyatanya. Kemudian, contoh-contoh permasalahan. Apa saja sih contoh-contohnya? Di sini ada contoh permasalahan pendidikan, permasalahan ekonomi, pengajaran di perguruan tinggi, bahkan permasalahan di kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana membuat judul? Judul, susunan kalimat yang merefleksikan masalah atau persoalan yang akan dibahas. Judul yang baik adalah singkat, menarik, padat, dan merefleksikan bahasan. Memenuhi syarat kebahasaan. A. Berbentuk frase. B. Tidak dari singkatan umum. C. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. D. Menggunakan bahasa ilmiah. Kapan judul dibuat? Judul dibuat setelah menemukan masalah. Penulisan judul di tengah biasanya digunakan huruf kapital. Perumusan judul. 1. Judul harus mencantumkan atau menggunakan topik yang jelas. Contoh, topik peran serta remaja dalam organisasi dapat mengurangi jumlah kriminalitas di kalangan remaja. Sedangkan judul adalah peran organisasi dalam mengurangi jumlah tidak kriminalitas di kalangan remaja. 2. Judul harus jelas dan mudah dipahami. Studi perbandingan antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dan organisasi intrakampus terhadap pekerja ideal setelah menjadi sarjana itu adalah tidak jelas. Perbandingan persepsi mengenai pekerjaan ideal setelah menjadi sarjana antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif berorganisasi itu jelas. Judul tidak boleh puitis. Menyingkap takbir kawin cerai para selebritis Indonesia. Puitis. Faktor-faktor penyebab kawin cerai para selebritis Indonesia ilmiah. 4. Judul harus singkat tetapi tidak meninggalkan topik sehingga menjadi kabur. Kemampuan membaca mahasiswa. Seharusnya kemampuan membaca teks berbahasa Indonesia pada mahasiswa Politeknik Madiun. 5. Menyatakan atau rumusan judul dalam bentuk frase berita. Adakah hubungan antara organisasi dengan jumlah tindak kriminalitas remaja perbandingkan dengan hubungan antara organisasi dengan jumlah tindak kriminalitas remaja? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.